Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kali ini saya akan edukasi membangun komunitas bisnis dan koperasi yang terlibat kabupaten kota seprovinsi Jawa Barat, Jabar ya, bersama Bos Indonesia. Sekali lagi akan kita bangun. Saya kenalkan Suganto, inisiator Bos Indonesia, penggiat Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017, GKN Gerakan Kewirausahaan Nasional, Germaskop Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi dan Bisnis Anti Riba ya kan. Oke. Latar belakang Bapak sekalian, apa yang melatar belakangi membangun komunitas bisnis koperasi anti riba kabupaten kota? Nah, ini riba dirampas oleh semua agama samawi. Jadi semua agama samawi mengharamkan, banyak masyarakat terjerat riba. Kemudian banyak masyarakat ikut bisnis ilegal dan money game karena era pasca pandemi banyak sekali orang yang ingin bangkit ekonomi tapi justru kejebak ke bisnis ilegal dan money game. Nah, kita memberi solusi ya, edukasi dan solusi. Kemudian belum pahamnya masyarakat tentang prakoperasi dan koperasi sebagai solusi bisnis jangka panjang sesuai konstitusi. Nah, ini banyak orang yang ikut koperasi tapi terlahir koperasi tapi belum ada tahapan prakoperasinya. Padahal prakoperasi sangat penting di dalam koperasi karena koperasi ini harus ada apa tahapan sebelumnya kayak sekolah prasekolah, ada sebelum sekolah ada prasekolahnya. Nah, di koperasi ada prakoperasi. Jadi sehingga orang paham ya kan, lewat bukan instan tiba-tiba muncul koperasi kan gitu loh. Kemudian banyak masyarakat negatif tentang koperasi. Nah, ini kita perlu edukasi ya. Kemudian banyak toko warung di desa atau kelurahan di Jawa Barat ya. Nanti bisa jadikan mitra partner setiap desa atau setiap kelurahan pasti ada toko warung. Nah, nanti kita sebagai mitra distribusi ya. Nanti kita ya kan karena untuk pemberdayaan ekonomi lokal ya. Karena nanti yang kita pasarkan ada produk nasional dan lokal tentunya ya. Kemudian regulasi ya kan, otonomi daerah kabupaten kota, setiap daerah punya otonomi, punya regulasi masing-masing. Maka kan nanti kita sinergi dengan kabupaten kota, ditambah dengan Undang-Undang 6 2019 tentang desa ya. Desa sekarang menjadi menarik, menjadi seksi karena lahir undang-undang termasuk di dalamnya ada budgeting. Makanya kita nanti sinergi dengan desa dan kelurahan. Belum ada sedikit pada komunitas yang mengembangkan strategi komprehensif ya, B2C, B2B dan B2G. Nah, ini sinergi dengan antar bisnis dengan pemerintah juga ya kan. Nah, Bos Indonesia sebagai solusi. Sekali lagi Bos Indonesia sebagai solusi. Nah, tujuan membangun komunitas bisnis koperasi anti nipu apa tujuannya? Ya, sekali lagi sebagai wadah edukasi dan praktek bagi masyarakat tentang bisnis online dan offline, kemudian membangun karakter ya. Mungkin jadi video edukasi sebelumnya Bapak Ibu silahkan tonton nanti tentang gimana Bos Indonesia itu adalah membangun mental karakter ya kan. Yang penting adalah ulah males, ulah malu lagi gengsi ya kan istilahnya. Jadi kita penting punya kemauan ya kan. Kemudian kita komunitas bisnis prakoperasi dan koperasi yang tidak riba. Kemudian sekali lagi tentu menjadi solusi sehat dan produktif sejahtera untuk masyarakat khususnya Jawa Barat dan umumnya Indonesia. Oke, kalau kita bicara Indonesia, kita bicara 514 kabupaten kota, ya kan? Nah, untuk di Jawa Barat, untuk daerah kita, daerah kerja Jawa Barat yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, nanti dibagi menjadi 11 wilayah daerah kerja, ya. Jabar 1 kita kota Bandung dan kota Cimahi, kemudian Jabar 2 adalah Bandung dan Bandung Barat, Jabar 3 adalah kota Bogor, Cianjur, Jabar 4 adalah kota Sukabumi, Jabar 5 adalah Kabupaten Bogor, Jabar 6 adalah kota Depok, kota Bekasi, Jabar 7 adalah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Jabar 8 adalah kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Jabar 9 adalah Subang, Majalengka, Sumedang. Jabar 10 adalah kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, dan Kuningan. Kemudian Jabar 11 adalah kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Oke, komunitas bisnis. Kalau kita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya komunitas itu adalah apa? Kelompok organisme yang orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu ya kan, atau bisa disebut masyarakat atau paguyuban. Nah, sedangkan bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan atau juga bisa disebut bidang usaha atau usaha dagang. Jadi komunitas bisnis adalah kelompok masyarakat dalam usaha perdagangan yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama ya. Itu salah satunya komunitas Bos Indonesia. Ya, mungkin di video sebelumnya dijelaskan tentang apa itu Bos Indonesia ya. Nanti silakan tonton video tentang Bos Indonesia. Sekali lagi Bos Indonesia adalah bisnis online dan offline sehat sejahtera, terlalu berani optimis. Sehat sejahtera Indonesia adalah komunitas bisnis online offline dengan 10 bidangnya dari hulu hilir yang bersifat inklusif. Bukan eksklusif sekali, inklusif itu terbuka, melibatkan banyak pihak. Kalau eksklusif lah tertutup ya. Khusus kalau kita sekali inklusif ya, bisa dibuka di website bosindonesia.com ya. Oke, Koperasi Indonesia. Kalau bicara koperasi kita nggak bicara dunia lah, kita asal kata cooperation kerjasama. Nah, di dunia gerakan koperasi mulai di abad 18 yaitu untuk karena dianggap revolusi industri gagal maka yang mensejahterakan rakyat maka lahirlah koperasi di Inggris di Rochdale ya. Ada lahir koperasi yang yang bersifat sosialis, melawan kapitalis sehingga koperasi ini adalah bersifat kerakyatan. Ya kan? Lawannya sosialis itu kapitalis. Nah,
Kemudian di zaman di Indonesia, tapi di zaman kolonial, zaman Hindia Belanda, 1896 itu Raden Arya Wiratmaja di Purwokerto itu sudah membangun koperasi yang solusi masyarakat terjerat rentenir. Ternyata di dalam sejak zaman dulu sudah banyak rentenir dan itu solusi koperasi lah sebagai solusi. 1911 ada Serikat Dagang Islam ya, ada Haji Samanudin dan Cokroaminoto membangun juga namanya itu koperasi juga untuk bersaing dengan pedagang-pedagang Cina, pedagang Arab dan sebagainya waktu itu ya. Jadi dengan membangun koperasi dagangnya. Kemudian pasca kemerdekaan tentu konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 sangat jelas ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Sekali lagi usaha bersama. Jadi koperasi adalah usaha bersama ya kan. Kemudian lahirlah Undang-Undang 25 tahun 9 tentang perkoperasian ya. Teknisnya kan. Nanti kita ada edukasi teknisnya. Kemudian Bapak koperasi kita adalah Bapak Muhammad Hatta yang sangat konsen tentang bahwa koperasi sebagai sosok guru, pondasi untuk Indonesia lebih sejahtera lah koperasi ya. Nah, ada koperasi, ada korporasi ini mirip-mirip. Ada koperasi, korporasi ya. Kalau koperasi itu sebenarnya bersifat kumpulan orang plus modal. Kalau koperasi kekuatan modal. Jadi siapa yang punya modal yang kuat. Nah, kapitalis. Kalau koperasi adalah sosialis ya. Nah, tahun 2012 lahir Undang-Undang Nomor 17 2012 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap koperasi akan dijadikan korporasi cenderungnya kan gitu. Sekali lagi tidak. Koperasi adalah bersifat kerakyatan ya, kumpulan orang. Kekuatannya adalah di gotong royongnya. Itulah koperasi. Nah, tantangan dan harapan. Nah, ini penting ya. Nah, masalah koperasi lah 70% koperasi di Indonesia adalah bermasalah. Masalah terbesar di internal adalah tidak ada rapat akhir tahunan, berkedok banyak penipuan berkedok koperasi. Nah, ini jadi masalah. Kadang orang negatif berada banyak kedok koperasi. Ya, kemudian pemberian pinjaman non anggota, kemudian laporan keuangan tidak standar, kita ambil dari sumber alinea.id ya. Kemudian banyak masyarakat belum paham koperasi ya. Tahunya koperasi itu cuma simpan pinjam, padahal koperasi itu ada 5 jenisnya ya. Nanti kita terangkan di berikutnya. Kemudian banyak masyarakat yang sudah ikut koperasi tidak paham hak dan kewajibannya ya kan. Ditambah lagi ada oknum pengurus yang hanya menyalahgunakan kewenangannya. Inilah akhirnya masalah di koperasi. Kemudian banyak koperasi lahir tanpa dimulai dari prakoperasi. Nah, ini yang jadi masalah. Banyak koperasi lahir karena sekali lagi koperasi beda dengan korporasi. Kalau korporasi dengan kekuatan punya uang sekarang jadi PT bisa, kalau korporasi nggak bisa, ada tahapannya. Itulah makanya perlu ada prakoperasi. Kontrol pemerintah yang masih kurang ya terhadap koperasi. Kemudian harapan ya. Gerakan koperasi sebagai solusi ekonomi kerakyatan sesuai konstitusi Undang-Undang 45 dengan melalui Germaskop, Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi. Kemudian koperasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang yang terbaru adalah banyak kemudahan, termasuk mendirikan cukup 9 orang, tapi harus dimulai dengan prakoperasi ya. Jadi usahanya jalan dulu baru legalnya kita tempuh. Makanya lewat komunitas dulu, prakoperasi baru koperasi ya. Kemudian komunitas penggerak pendamping koperasi yang sesuai konstitusi termasuk BOS Indonesia. Sekali lagi punya harapan cukup luar biasa untuk hidup lebih baik bersama koperasi tentunya ya. Nah, ini 5 jenis koperasi ya: koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi produsen, koperasi jasa, dan simpan pinjam. Nanti kita mulai dari koperasi konsumen dan pemasaran sebagai pondasi atau dasarnya ya. Oke, ini prakoperasi. Koperasi yang belum berbadan hukum disebut prakoperasi, jadi adalah pendahuluannya kan. Pengelolaan prakoperasi ini dimaksudkan untuk memantapkan aspek kelembagaan. Jadi di lembaganya sudah ada, struktur organisasi sudah ada. Kemudian administrasi organisasi, nah kita harus jelas. Kemudian akuntansi, jadi keuangan koperasi, jadi prakoperasi sudah keuangannya sudah ada mulai dulu. Makanya nanti ada lewat komunitas BOS Indonesia sudah kita mulai kan. Kemudian peningkatan kinerja usaha, jadi usahanya sudah ada, aspek permodalan. Jadi kita belum terjadi koperasi pun sudah modal sudah ada. Itu yang benar ya kan. Jadi kita sudah ada prakoperasinya. Kemudian pengelolaan prakoperasi ini diharapkan 3-6 bulan berikutnya sudah menjadi koperasi yang sudah sempurna kan gitu. Tentu prakoperasi bersama komunitas, nanti komunitas bisnis yaitu bersama BOS Indonesia akan kita guide dan dampingi ya setiap kabupaten kota tentunya. Nah, 7 poin langkah, nah ini penting ya, 7 poin langkah ilmu membangun komunitas bisnis dan koperasi anti riba. Ini ada 7, ini ada di website, Bapak teman-teman tinggal klik nanti di bosindonesia.com, nanti bisa dibaca ya tentang apa itu, tentang 7 langkah ini, karena ini detail nih. Intinya ada 7 poin. Pertama, memahami prakoperasi dan koperasi anti riba ini apa, kita harus paham ya bersama BOS Indonesia. Kemudian memahami prakoperasi, terutama koperasi konsumen dan pemasaran. Kenapa kita ambil koperasi konsumen pemasaran, kita paham. Simpanan pokok dan simpanan wajib, ya kan, prakoperasi dan koperasi bersama BOS Indonesia. Nah, gimana kita belanja sudah punya, dari koperasi itu ada 3, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Simpanan pokok itu diwajib bayar sekali, simpanan wajib adalah periodik, terutama setiap bulan. Nah, gimana kita dengan belanja, kita sudah bisa simpanan pokok, ini menarik ya. Ini kan solusi kan. Nah, tentu nanti kita di BOS Indonesia kan
kerjasama dengan toko. Nah, ini kerjasama dengan warung sekitar kita ya, setiap desa kelurahan tadi ya. Dan apa keuntungan menjadi mitra tokonya, kan tentu harus win-win solution. Nanti Bapak Ibu silakan pelajari lebih detailnya. Kemudian berdayakan UMKM lokal. Nah, ini penting karena kita akan sinergi dengan setiap daerah. Kemudian koordinator kabupaten kota. Nah, ini penting ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bangun ada koordinator kabupaten, koordinator kecamatan dan desa. Maka kita mulai dari koordinator kabupaten kota, nanti akan kita edukasi lewat online dan offline. Tahapan langkah-langkah membangun komunitas, prakoperasi dan koperasi. Nanti silakan, nanti detailnya ada. Nah, intinya seperti ini tahapannya Bapak sekalian. Masyarakat umum ikut menjadi anggota. Jadi anggota ini, anggota BOS Indonesia udah kena supplier. Nah, untuk menjadi anggota tentu ada syaratnya, karena bisnis tentu kita ada administrasi 100.000. Ingat 100.000 untuk bergabung menjadi BOS Indonesia. 100.000 bukan untuk di store kita, tapi untuk belanja. Sama aja Bapak Ibu selama ini juga belanja ke warung, ke toko, ke Apollo Mart, ke Jupiter Mart, ya kan, ratusan ribu bahkan jutaan, tapi kan cuma konsumen. Kalau kita enggak, Anda menjadi konsumen sekaligus Anda nanti menjadi prakoperasi dan koperasi. Ini menarik ya. Kemudian kerjasama dengan toko warung untuk belanja ulang, repeat order, belanja ulang, tapi dengan toko warung yang sudah kerjasama dengan BOS Indonesia. Nah, nanti kita akan masuk tahap prakoperasi. Nah, nanti ada edukasi ya, apa itu prakoperasi konsumen dan pemasaran, yang akan selesai edukasi lewat online dan offline, kemudian lewat mentor dan pendampingan, terutama lewat BOSindo Academy, sekolah bisnis kita. Nanti akan baru terjadi koperasi. Kita dampingi setiap kabupaten kota terbentuk koperasi. Nah, koperasi nanti akan kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah. Kalau pusat dengan LPDB, lembaga pembiayaan dana bergulir, kemudian dengan non government ada mixing organization dengan permodalan ya, makanya koperasi. Jadi koperasi akan luar biasa lewat tahapan yang berproses, dan nanti tentu untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Jadi nanti itu begitulah tahapan yang harus dilakukan ya. Jadi tiba-tiba tidak instan ya, lewat tahapan sehingga benar-benar bermanfaat bagi semuanya ya, terutama. Oke, apa keuntungan Bapak sekalian dari komunitas? Jadi belanja order lebih murah, kemudian baik dikonsumsi atau dijual kembali, dan yang paling penting ada peluang bisnisnya. Ini menarik. Jadi Anda sebagai konsumen yang selama ini sebagai konsumen aja, tapi di sini nanti sebagai bisnis. Ingat, dengan 100.000 Anda bisa punya usaha. Nanti di sinilah dengan komunitas BOS Indonesia punya usaha, masuk prakoperasi dan koperasi. Bisa mengikuti pelatihan online dan offline ya. Nanti ada pendampingan, kemudian menjadi anggota prakoperasi dan koperasi anti riba komunitas BOS Indonesia, kemudian mendapatkan akses BPJS-TK dan lain. BPJS-TK penting ya untuk di desa atau kelurahan. Sekali lagi, kalau di Jawa kan banyak orang yang BPU, bukan penerima upah, dia bukan pegawai. Maka dia harus dilindungi atas nama negara, kan ada undang-undang. Ya kan? Maka nanti ada BPJS-TK yang cukup 16.800 sudah bisa proteksi. Nanti lewat komunitas BOS Indonesia teman-teman akan dapatkan juga ya kan. Jadi cukup banyak manfaatnya. Kemudian akses pelatihan permodalan, beli barang tanpa bunga, dan program lain menarik lainnya. Jadi sekali lagi seperti itu. Oke, segera action. Nah, ini daftar, ini misalnya ini ngisi formulir ya, atau baik nanti bisa juga di lewat WA. Nanti kalau ngisi minta kepada yang nge-share video ini ya, nanti minta formulirnya, nanti isi ya, nama, alamat, ya kan, kemudian kecamatan, desa, RT, RW, pekerjaan dan rekening bank ya kan. Kemudian Bapak Ibu administrasi 100.000 nanti untuk beli barang. Sekali lagi Bapak ada bonusnya sekali sudah menjadi anggota, plus nanti ikut prakoperasi dan koperasi. 100.000 ya administrasinya, nanti bisa dapatkan kopi. Nanti kita udah kerjasama dengan Kopi Enak, kemudian ada atau pilihan ada sabun juga, sabun kecantikan ya kan. Nah, nanti untuk produk nasional, nanti untuk repeat ulang tergantung kebutuhan, tergantung nanti ada produk nasional atau produk lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, nanti Bapak itu akan dapat kartu digital nih, kartu anggota ya, seperti ini ya. Nih, contoh ini Pak Madedi ya. Nah, ini jadi ya, nanti ada kartu anggota BOS Indonesia ya. Nah, terdaftar di website BOS Indonesia. Jadi orang yang udah bergabung dipunya kan ada di website. Nah, nanti kita ada setiap desa kelurahan kita akan ada satu bagiannya seperti ini, contoh ini kan. Nah, ini desa kelurahan, contoh ini di Bogor, ini desa kelurahan Situ Udik ya. Nah, nanti ada toko pembimbingnya setiap desa ada, karena nanti juga akan kita calon-calon kader desa yang bisa jadi kepala desa, bisa nanti jadi pembimbing ya. Jadi ada Bosmat ya, nanti toko yang kerjasama ya kan. Nah, anggotanya contoh ini Pak Madedi, Muhammad Uzan. Nah, ini nanti ya per desa kita targetnya adalah 10.000, tapi dimulai dari 10 orang, nanti baru kita didik ya. Nanti seperti jadi orang yang sudah bergabung akan masuk di website BOS Indonesia plus website bisnis ya. Nanti kayak Bapak Ibu akan terkoneksi dengan website bisnis yang udah kerjasama dengan BOS Indonesia. Jadi sekali lagi ini menarik ya, segera action. Oke, teman-teman yang di seluruh Jawa Barat yang akan merintis ya kan di 27 kabupaten kota, selagi bentuk tim koordinator itu kurang lebih sebagai penggiat, perintis, penggerak perjuangan 5 atau 9 orang, nanti masukin di grup, nanti akan kita edukasi ya.
untuk langkah-langkah membangun kecamatan, desa dan sebagainya kan. Sekaligus dia nanti sebagai salah satu kandidat sebagai pendiri dari koperasinya ya kan. Kita mulai dari komunitas bisnis, prakoperasi dan koperasi. Sekarang nanti akan ada edukasi dan monitoring online dan offline ya. Intinya segera action Bapak Ibu sekalian setiap kabupaten kotanya ya. Oke, intinya Bapak Ibu sekalian, yuk bersama Bos Indonesia membangun komunitas bisnis, prakoperasi dan koperasi untuk solusi ya. Sekali lagi jelas sekali dalam Al-Baqarah ayat 275 ya kan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makanya kita nanti lewat bisnis jual beli dan kita mulai jual beli yang sesuai dengan aturan negara, kemudian tentu kita sesuai dengan agama kita ya. Yang intinya Bapak sekalian, yuk kita menjadi sekarang mulai dengan bisnis yang sehat, bisnis yang sesuai dengan regulasi negara, tentu juga kita bisnis yang tanpa riba. Oke? Untuk masyarakat Jawa Barat yang lebih maju dan masyarakat Indonesia yang lebih kuat, yuk kita sama-sama membangun komunitas prakoperasi dan koperasi bersama Bos Indonesia ya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.